Raja, CDP Angkatan 10 kelas 10-11 Kabupaten Deri, Sumatera Utara. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saat ini saya bersama dengan Bapak Mr. Purba, dia adalah guru kelas 4 yang ada di sekolah kami. Bapak ini akan menjadi objek pengamatan saya sebagai pada observasi yang saya lakukan untuk berikutnya dengan kegiatan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Observasi, kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan seperti apa? Tujuan pembelajaran kami sekarang ini bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai nanti oleh siswa seperti apa? Ini Pak, siswa dapat memahami tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya serta untuk mempermudahkan pembelajaran kita. Oke, terima kasih Pak ya, Bapak semangat. Kemudian kira-kira nanti strategi pembelajaran yang hendak Bapak terapkan nanti pada kegiatan observasi nanti seperti apa Pak? Iya Pak, metode yang saya coba metode diskusi dan pengamatan dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang fokus pada kontennya dan periode yang nyata. Oke, terima kasih Pak. Saya nanti pada saat kegiatan observasi nanti Bapak dengan semangatnya mengajarkan murid dan minta mau apa apabila saya nanti di sana sebagai observasi Bapak tidak akan mengurangi semangat Bapak untuk melakukan kegiatan ini. Terima kasih ya Pak. Nah sekarang kita masuk buka bukunya dulu. Halaman 2. Ada di situ ada bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan di sini ada di buku kita bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Lihat dulu, sudah halaman 2. Nah, ada lihat apa di sini? Ada bagian tumbuhan yang bunga apa di sini kan? Tumbuhan. Ada berbunga, ada berbuah. Bagian-bagian tumbuhan kita cari dulu dari bawah ke atas ya. Tahu? Nah, bagiannya ada di sini. Kita lihat dulu bagian yang mana dulu? Dari bawah akar. Sudah? Akar, batang, daun, baru buah. Nah, yang pertama fungsi akar itu. Fungsi akar itu fungsi akar gunanya untuk mencari makanan dari tanah, ya kan? Mencari batang. Guna batang itu? Iya, mengangkat makanan dari akar ke daun. Baru daun, fungsi daunnya apa gunanya? Untuk memasak makanan dari mana? Dari melalui melalui foto. Nah, sekarang ada bertanya. Bunga gunanya apa? Itu bagaimana menjaga pada tumbuhan. Nah, ini ada buahnya di sini. Apa guna buah itu? Untuk menyimpan cadangan. Berarti ada yang mencari makanan, ada mencari mengangkat makanan, bekerja semua kan? Baru memasak makanan, baru berbuah, berkembang biakan, baru berbuah lah, baru bisa kita makan ya kan? Begitu juga kita.
Ada yang buat sama ini. Nah, nanti kita tunggu 5 menit ya. Nanti kita kumpulkan. Yes. Ayo, bukan. Ini adalah si Pitiu dan si Rapunzel. Tangan. Oke. Yang paling rendah adalah 75 si Giles. Pembelajaran kita pada hari ini mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, sementara kita nanti lanjutkan besok bagian bunga. Nah, bersama Bapak Burban. Bagaimana Pak? Bagaimana kemarin hari ini Pak? Terima kasih. Selalu bahagia ya Pak ya. Dalam melaksanakan tugas, ada baiknya kita selalu bersyukur dan tetap semangat melaksanakan tugas. Nah Pak, kita sudah melakukan pasca dan melakukan observasi dan juga sudah melakukan percakapan di observasi. Dan saya sudah melihat Bapak melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana FPB yang sudah kita buat, yaitu rencana pembelajaran yang berorientasi dengan topik bagian-bagian tumbuhan dan untuk menjelaskan fungsinya. Di kelas ini saya melihat bahwa kelas ini aktif dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih ya Pak atas bantuannya. Nah, pada pagi hari ini, siang hari ini Pak, saya ingin membuat satu pertanyaan kepada Bapak. Bagaimana kira-kira Pak bersedia saya tanyain? Iya Pak. Nah, dari hasil kegiatan yang sudah kita lakukan di supervisi, yaitu kegiatan saat Bapak mengajar, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan praktik mengajar dengan kegiatan tersebut Pak? Perasaan Bapak sedikit puas Pak, Ya, walaupun ada beberapa hal yang belum sempurna. iya betul. Memang tidak ada kesempurnaannya Pak ya, tapi kita selalu berusaha. Kemudian yang kedua Pak, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah ada kehadiran saya sebagai supervisor pada saat Bapak mengadakan praktik mengajar itu? Ini Pak, dalam kehadiran supervisor di kelas ini ada sedikit perasaan agak tegang Pak, karena ada seorang yang mengamati tapi semuanya prosesnya bisa berjalan juga. Berjalan lancar ya Pak ya, tidak ada kekurangan. Saya juga melihat itu Pak. Kemudian bagaimana kira-kira proses pembelajaran di kelas pada saat kita melakukan kegiatan praktik mengajar itu? Proses sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat Pak, dan pada saat kegiatan pembelajaran tersebut saya belum menyampaikan tujuan pembelajaran Pak. Pelaksanaan pembelajaran berrealisasi walaupun tidak semaksimal yang saya dibutuhkan. Saat kegiatan diskusi, murid sudah lumayan aktif berpendapat Ya betul. dan dilaporkan hasil diskusi mereka kepada guru. Murid juga sudah mampu menunjukkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya secara lengkap dan benar. Iya Pak betul. Sedangkan pada tahap penilaian, saya sudah mengevaluasi pemahaman siswa dengan memberi tugas untuk dikerjakan dan menerima penilaian. Iya, berarti prosesnya sudah Bapak laksanakan gitu ya Pak ya. Ada kegiatan pembelajarannya,
kegiatan pendidik juga Bapak sudah menjelaskan kepada murid tentang kesimpulan pembelajaran, bahkan Bapak juga sudah mengevaluasi dan memberi nilai. Kemudian diskusi-diskusi sudah dilaksanakan, kemudian setiap kelompok diskusi itu melakukan presentase, melaporkan hasil diskusinya, ya Pak ya. Dan itu juga sudah saya lihat sendiri. Memang Bapak dengan semangatnya mengajar di kelas. Saya salut Pak. Iya, Pak. Kemudian kira-kira Pak, apa hambatan yang terjadi? Kan pasti ada hambatan. Kira-kira menurut Bapak apa sih hambatan yang terjadi saat proses kegiatan pembelajaran saat pas? Oh, hambatan yang terjadi Pak, yang pertama persiapan awal yang agak buru-buru, sehingga waktu kegiatan pembelajaran kurang maksimal Pak. Yang kedua, ada beberapa siswa saat berdiskusi kurang berpartisipasi aktif, mungkin tapi untuk berpendapat. Iya, nah itu Pak ya, namanya SD kan, semua aktif, tetapi saya lihat Bapak sudah mengkondisikan situasi itu dengan mengajak murid yang tidak aktif menjadi lebih aktif, ya kan? Kemudian Pak, apa alasan yang Bapak bisa jelaskan tentang hambatan tersebut itu kok bisa terjadi? Oh iya Pak, saya mungkin kurang memaksimalkan anak-anak secara menyeluruh Pak, dalam berkelompok. Dalam kelompok Apalagi berkelompok Pak. Nah, itulah memang dari konsekuensi pada saat kita melakukan diskusi kelompok. Kadang-kadang beberapa siswa itu aktif, tapi beberapa juga ada yang kurang aktif ya. Nah, apa kira-kira solusi yang Bapak lakukan untuk mengurangi hambatan yang terjadi? Oh, untuk mengurangi hambatan itu Pak, saya akan memberi kesempatan yang sama kepada semua murid dalam berpendapat dan berpresentasinya. Berarti diberi kebebasan juga berpendapat saat memberikan presentase tentang hasil diskusi apa ya? Terima kasih. Kira-kira Pak, kapan Bapak memperbaiki kekurangan Bapak ini, yaitu mengaktifkan murid saat diskusi? Kapan ya? Saya agak memperbaiki pada pertemuan berikutnya Pak. Saya akan memperbaiki rencana dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid di kelas saya. Iya Pak ya, terima kasih Pak. Nanti untuk tahap selanjutnya nanti kita perbaiki lagi program kita, baru kemudian strategi apa yang kita buat supaya semua murid kita di kelas memperoleh hak dan hak yang sama, yaitu tentang pembelajaran mereka. Tidak membandingkan mana yang pintar, mana yang kurang pintar. Mungkin apa ya? Iya. Terima kasih Pak atas wawancaranya pada topik kali ini, pasca observasi. Semoga apa yang sudah kita pelajari dan sudah kita pelajari tentang pembelajaran berintegrasi bisa kita laksanakan khususnya di sekolah kita ini, supaya sekolah kita ini tetap meningkat. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Bapak Ibu guru yang terhormat, terima kasih saya telah melakukan percakapan pasca observasi bersama Bapak Kamistan Purba, guru kelas 4. Semoga dalam kegiatan ini untuk di kemudian hari pendidikan khususnya di sekolah kami ini semakin meningkat. Sekian dan terima kasih.